Sebenarnya apa yang kalian dapat ya? Apa yang kalian dapat dari cacian, hujatan dan fitnah yang kalian lontarkan itu? Apa? Nggak ada kan? Ya. Kepuasan pribadi, lega gitu ya. Lega karena bisa keluarkan unek-unek kalian, kejengkelan kalian luapkan ke sosmed tentang beliau. Itu yang kalian dapat. Ya Allah. Itu banyak kajian tentang jimat di situ. Kajian tentang jimat. Itu ulama dulu lah, ulama ahli hadis. Ya, terus apa kata mereka? Pendapat Kalau mereka? jimat Ashabul Kahfi itu gak apa-apa juga. Dan itu banyak khasiatnya. Untuk kebakaran, untuk kepergian. Nah, kan ujungnya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tidak terasa ya, sudah sekitar 4 atau 5 hari yang telah lalu ya, setelah meninggalnya seorang sosok ustadz yang disebut sebagai penegak tauhid, Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Dan kita merasa semakin kesini ya, semakin kita tersadar betapa mereka itu yang berseberangan pandangan dengan Ustadz Yazid ini memiliki kebencian yang sangat luar biasa. Tak lazim ya saya katakan ya, sangat gak masuk akal teman-teman. Sungguh besarnya rasa benci mereka terhadap beliau. Bahkan di saat beliau sudah wafat pun ya, mereka masih tetap mengeluarkan statement-statement, tulisan-tulisan hujatan-hujatan kepada beliau. Ya Allah. Saya pribadi jujur ya, saya bukan sedih sama Ustadz Yazidnya. Tidak, tetapi justru saya sedih sama kalian. Ya, kalian yang masih dengan mudahnya fitnah sana sini, hujat sana sini tentang beliau. Ya Allah. Sebenarnya apa yang kalian dapat ya? Apa yang kalian dapat dari cacian, hujatan dan fitnah yang kalian lontarkan itu? Apa? Nggak ada kan? Ya. Kepuasan pribadi, lega gitu ya. Lega karena bisa keluarkan unek-unek kalian, kejengkelan kalian luapkan ke sosmed tentang beliau. Itu yang kalian dapat. Ya Allah. Rugi Anda sebenarnya. Sekali lagi saya katakan, rugi sekali Anda teman-teman kalau harus melakukan seperti ini. Sebab beliau, Ustadzuna Yazid Jawas rahimahullah di sana ya, di alam sana, menikmati panen pahala yang begitu banyak dari kalian. Dari hinaan-hinaan, cacian-cacian kalian dan fitnah-fitnah kalian yang telah kalian lakukan kepada beliau. Dan pahala kalian terancam semakin berkurang. Subhanallah. Teman-teman, ada satu gambar ya yang saya akan tunjukkan kepada kalian. Sebuah komenan yang menunjukkan siapa mereka sebenarnya, watak asli mereka ya. Tujuan apa mereka, keinginan apa yang mereka inginkan. Mari kita lihat. Ya Allah, betapa kebencian mereka itu ya, seakan tiada berujung ya. Orang yang notabene sudah meninggal ya, sampai tega masih bisa mengeluarkan perkataan seperti ini teman-teman. Dan ini bukan cuma satu ya, banyak. Ada banyak yang lain yang tak perlu saya tampilkan. Kasihan saya teman-teman ya, miris hati ini ya Allah. Sebegitu senangnya kah mereka sangat senang. Dari komen ini pun ya kita sadar betapa mereka ini sangat-sangat berbahagia dengan kematian beliau. Kemudian muncul lagi sebuah pertanyaan ya, kenapa mereka bahagia? Kenapa mereka tidak berduka? Justru bersuka cita. Karena ini teman-teman, mari kita simak. Tolong Kiai Ustadz jelaskan bahaya memasang jimat di rumah. Jelaskan bahaya memasang jimat di rumah. Kita lihat apa jawabannya teman-teman. Masang apa? Terutama Jimat. Jimat bertulisan kitmir, sedangkan kitmir itu nama anjing dalam Ashabul Kahfi. Bahkan lebih besar ditulis nama kitmir sebagai jimat daripada tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat apa jawabannya teman-teman. Jimat itu sama dengan ruqyah. Astagfirullah. Jimat itu sama dengan ruqyah. Subhanallah. Kita coba lanjut nanti, kita baru reaksi ya, kita baru tanggapi. Bagaimana untuk ruqyah yang bacaannya bagus, tidak mengandung kesyirikan, itu hukumnya boleh. Ruqyah yang mengandung kesyirikan nggak boleh. Itu ruqyah. Oke. Ruqyah ya. Jimat juga begitu. Mas asyidi idhasaka. Kalau jimat itu isinya ayat Al-Quran, Kashira. nama-nama yang diagungkan, atau nama-nama Ashabul Kahfi termasuk kitmin, itu gak apa-apa. Ya masalah kalau Astagfirullah. Jimat katanya tidak apa-apa teman-teman. Dan lebih parahnya beliau ya menyamakan jimat itu dengan ruqyah. Ya kita tahu lah ruqyah kan ayat-ayat Al-Quran disamakan dengan jimat. Ya jimat itu kan konotasinya dikatakan jimat karena jimat itu bisa menganggap ya, kita anggap bahwa itu bisa memberikan kita sesuatu mudarat atau kebaikan. Nah itu jimat.
Ya, itu definisi dari jimat. Artinya kita memiliki kepercayaan terhadap benda itu, yaitu jimat. Dan dia katakan jimat itu sama dengan ayat suci Al-Quran, ruqyah itu tadi. Subhanallah. Kita lanjut coba. Kalau kitmirnya itu lebih besar, ya mungkin itu hanya seninya aja. Yang dirubah. Astagfirullah. Subhanallah. Dan jimat ini tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak madar. Semuanya adalah tabarruk. Artinya apa? Yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat itu hanyalah Allah. Ini hanya sebab musabab aja sebenarnya. Ya. Dari bahasanya nih teman-teman, memang ini ya bahasa beliau ini halus sekali ya, halus. Ya. Memang ada perkataan bahwa bukan jimat yang memberi kita mudarat atau manfaat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya, betul. Di sini bahayanya teman-teman ya, bagi teman-teman yang mungkin masih awam atau baru belajar mengenal agama, bahaya teman-teman. Subhat ini sungguh amat-amat sangat halus dan menyambar-nyambar ya. Memang benar bahwa hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, bukan dari perkataan kitmir itu tadi. Ya di awalnya mungkin bisa kita seperti itu. Di awalnya kita memasang itu, ada tulisan kitmir, tulisan. Di awalnya memang kita bisa menjaga akidah kita, bisa menjaga pemahaman kita bahwa itu ya tidak memiliki dampak apa-apa terhadap kita. Kita tidak mempercayai bahwa benda itu bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada kita. Tetapi namanya syaitan teman-teman. Itu syaitan itu pintar, ya. Halus mainnya selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Ya, awalnya mungkin kita tidak meyakini benda itu memberikan manfaat terhadap kita atau mudarat. Tetapi lama kelamaan, setahap demi setahap, ya, selangkah demi selangkah, akhirnya kita memiliki kepercayaan terhadap benda tersebut. Ya. Dan itulah bahayanya dari jimat. Apalagi kalau tulisan jimat itu, tulisan Al-Quran itu tulisannya memang tulisan kitmir, yang artinya anjing. Na'udzubillahi min dzalik. Tetap tidak dibenarkan teman-teman. Tetapi menurut beliau, boleh katanya. Subhanallah. Kita lanjut. Gak apa-apa seperti itu. Syakashira. Gak apa-apa. Karena Ashabul Kahfi itu termasuk apa namanya, orang-orang saleh. Dan memang itu terbukti. Ada buktinya memang. Ya memang kalau Ashabul Kahfi, pemuda Ashabul itu memang orang-orang yang soleh ya teman-teman. Tapi enggak juga antara pemuda Ashabul Kahfi, orang yang soleh itu dihubungkan dengan jimat. Di mana nyambungnya? Kan secara logika enggak nyambung teman-teman. Itu jimat. Jadi kata para ulama di dalam kitab. Oh bawa kata-kata para ulama lagi. Kitab hadis seperti kitab As-Sunanul Kubra karangan Imam Al-Baihaqi. Atau di dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Ya, itu banyak kajian tentang jimat di situ. Kajian tentang jimat. Itu ulama dulu lah, ulama ahli hadis. Ya, terus apa kata mereka? Kalau pendapat mereka? Ashabul Kahfi itu gak apa-apa juga. Dan itu banyak khasiatnya. Untuk kebakaran, untuk kepergian. Nah, kan ujungnya kan awalnya dia mengatakan selama kita tidak jimat itu tidak apa-apa karena bukan jimat yang memberikan manfaat atau menolak mudarat kepada kita. Karena semua itu hanya Allah yang menentukan. Allah memberikan manfaat dan Allah yang memberikan mudarat kepada kita. Awalnya kan beliau bilang begitu. Tetapi saat ini apa? Ada perkataan beliau bisa manfaat untuk kebakaran. Ya, tadi sudah jelaskan. Halus sekali teman-teman ya. Rapi sekali. Dan ini bahaya teman-teman ya. Memberikan syubhat. Dan syubhat ini menyambar-nyambar. Kalau bagi kalian yang baru memahami agama, baru belajar agama, kalian pasti akan termakan oleh syubhat ini. Kita lanjut. Untuk sakit demam. Untuk sakit demam, untuk kebakaran, apa lagi? Untuk menjaga harta. Untuk menjaga harta. Nah, kan mulai jatuh kepada syirik. Ya. Mulai percaya kepada syirik. Ya, tujuannya ke sini teman-teman. Ya. Syirik adalah mempercayai sesuatu kepada suatu benda itu. Ya, jadi bukan bendanya atau bukan objeknya itu yang bermasalah, bukan, tetapi kepercayaan kita kepada benda itu. Ya, dan ini sudah dibahas oleh Ustazuna Muhammad Faizar ya, hafizahullah, tentang apa itu syirik, ya, apa itu jimat. Ya, ini kepercayaan kita yang kita gantungkan terhadap benda itu, maka itu baru terjatuh kepada perkara syirik. Dan seperti ini, ya. Beliau meyakini, ya, kata-kata kitmir itu bisa untuk menjaga kita dari kebakaran, 1, untuk demam, 2, yang ketiga untuk menjaga harta. Subhanallah. Kita lanjut teman-teman. Itu ada, tapi ada caranya. Apalagi tuh, berusaha lagi ya, kita dibelokkan lagi, ada caranya, katanya apa coba? Saya pernah membuka kursus caranya bikin jimat. Wah.
Malah caranya bikin jimat. Ini larinya lama-lama ke dukun nih teman-teman ya. Mohon maaf, ini lama-lama larinya ke dukun. Itu kan pasti ujungnya ke sana ya. Subhanallah. Tapi cuma kursus bikin jimat. Asli ini orang dukun berkedok kiai. Nih, ini kata-kata ini ya. Bukan saya bilang loh, ini kata-kata ya. Kursus bikin jimat ya. Asli ini orang dukun bukan kiai. Subhanallah. Jadi teman-teman dari video ini ya, teman-teman sudah bisa simpulkan, sudah saksikan ya, bahwa pantaslah ya mereka ini berbahagia ya. Mereka ini yang berbahagia terhadap wafatnya Ustazuna Yazid bin Jawas rahimahullah. Ya karena ini. Ya kita kenal siapa Ustaz Yazid ya, yang sangat getol, yang sangat tidak ada kompromi terhadap hal kesyirikan, ya tahayul khurafat, apalagi bid'ah. Ya, beliau paling tegas di masalah itu. Maka tak heran jika beliau meninggal ada saja oknum-oknum yang begitu berbahagia, bersukacita, ya termasuk beliau. Karena apa? Karena ini. Mereka bisa leluasa mengeluarkan fatwa-fatwa, mengeluarkan statement-statement yang menyesatkan umat, yang mempengaruhi umat untuk terus berada dalam kesesatannya. Subhanallah. Kita lanjut teman-teman. Saya bukan dukun. Atau barang pusaka sakti dicuci dengan kembang, nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh teman-teman, sudah jelas ya, nggak boleh. Ya kita perlakukan benda itu ya sebagaimana mestinya. Benda itu tidak hidup, benda itu tidak perlu kita perlakukan secara khusus karena ia adalah benda mati. Jadi begitu teman-teman. Syirik ini nggak ada dalam Islam. Bagaimana teman-teman? Sudah jelaskan? Ya, selama masih ada beliau, Ustazuna Yazid Jawas rahimahullah masih hidup, maka selama itu pun masih ada yang getol memberantas kesyirikan, pemahaman tahayul, khurafat, dan sebagainya. Selama masih ada Ustaz Yazid, maka orang-orang khawatir dibuat pintar ya. Nggak sholat lagi di kubur, ngadep sujud ke kubur. Nggak ada lagi. Dan inilah yang mereka semua takutkan ya. Ketika beliau telah wafat, maka muncullah rasa kebahagiaan di hati mereka. Bukan rasa duka cita, tetapi sukacita. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi satu yang perlu kita pahami ya teman-teman ya, bahwa segetol apapun pihak-pihak yang ingin memadamkan cahaya-cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka tetap Allah akan memenangkan yang hak dan yang batil pasti kalah. Karena tidak pernah beriringan ya, antara yang hak dan yang batil tidak pernah sejalan dan tidak pernah beriringan, tidak. Ketika yang hak itu telah ada, maka kebatilan akan sirna. Ya. Ketika sunnah itu sudah ditegakkan, maka yang bid'ah akan sirna. Dan itu sudah menjadi sebuah hukum alam, sebuah hukum pasti. Ya Allah. Ya semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Ya termasuk saya juga pribadi. Karena sesungguhnya tidak ada orang selamat dari yang namanya hidayah. Allah berhak kapan saja bisa mencabut hidayah-hidayah itu dari hati-hati kita. Ya Allah berhak. Jadi tidak ada jaminan bagi siapa saja yang bisa istiqomah sampai meninggal. Maka penting untuk kita selalu berdoa kepada Allah untuk meminta terus hidayah kepada Allah. Hidayah apa? Hidayah paham agama yang lurus. Hidayah mengerti sunnah dan mengamalkan sunnah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ya jadi demikian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Barakallahu fikum.